Hai, sebelum lanjut, pastikan kamu sudah subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru menarik lainnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Pikiran kita terbagi dua. Oke, pikiran kita terbagi dua. Otak sadar dan bawah sadar. Oke, otak sadar dan bawah sadar. Otak sadar adalah otak yang digunakan untuk mengedit otak bawah sadar. Saya ulangi. Otak sadar adalah otak yang digunakan untuk mengedit otak bawah sadar. Sedangkan otak bawah sadar adalah otak yang melakukan semua hal yang kamu lakukan. Melakukan semua hal yang kamu lakukan. Saya kasih contoh. Otak sadar kamu bilang bahwa di sana ada cewek cakep, misalnya cantik. Otak sadar kamu bilang, aku mau kenalan. Otak sadar kamu bilang, kalau saya kenalan, nggak akan terjadi apa-apa. Nggak akan ada bahaya apa-apa. Karena di sekeliling si cewek itu nggak ada orang. Dia juga sepertinya tampak baik. Jadi nggak ada alasan untuk saya nggak maju untuk kenalan, gitu misalnya. Otak sadar bilang semua aman. Tapi begitu kamu mau maju, tiba-tiba ada sesuatu yang menghentikan kamu. Kamu nggak tahu apaan. Pokoknya ada sesuatu yang menghentikan. Kamu sendiri mikir apaan ya, nggak tahu. Nah, yang menghentikan kamu itu otak bawah sadarnya. Gitu. Otak bawah sadar yang menghentikan kamu, jadi kamu tidak bisa jalan. Kamu stuck. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal. Kamu sendiri nggak tahu. Sebetulnya tahu kalau kamu nanti meneliti otak bawah sadar. Tapi ada sesuatu di dalam bawah sadar yang membuat kamu terhambat. Nah, otak bawah sadar ini banyak program-program atau sampah-sampah. Makanya otak sadar kamu harus mengedit sampah-sampah yang ada di dalam otak bawah sadar. Oke, nah, semua yang di otak bawah sadar itu yang disebut dengan program. Pada saat kamu lahir, masih bayi lahir, otak bawah sadar itu blank, kosong. Kosong, dan otak bawah sadar kamu diisi oleh siapa? Oleh orang tua, oleh sekolahan, oleh agama, oleh masyarakat, oleh teman-teman, oleh pergaulan, dan lain-lain. Jadi otak bawah sadar yang bersih ini diisi programnya oleh lingkungan kamu. Agama, sekolah, orang tua, teman-teman. Jadi dengan kata lain, kalau kamu salah bergaul, kamu jadi orang yang salah. Hidup kamu jadi salah. Kenapa? Salah bergaul, lingkungan kamu akan memasukkan hal-hal yang ngaco-ngaco ke dalam otak bawah sadar kamu. Dan semua yang di dalam otak bawah sadar jadi kenyataan. Titik. Itu perlu saya tekankan tuh. Semua yang di dalam otak bawah sadar jadi kenyataan. Semua yang ada di dalam otak bawah sadar jadi kenyataan. Semua program itu jadi kenyataan. Nah, kamu diprogram sama lingkungan. Lingkungan yang ngaco, salah bergaul, jadi salah kenyataan. Kenyataan yang ngaco. Makanya sangat penting untuk dapat bergaul di lingkungan yang positif supaya kamu mendapatkan hasil positif. Nah, sekarang gini, kalau kamu tadinya nggak bisa main musik, nggak bisa sama sekali main musik, nggak punya bakat main musik, tapi kamu bergaul terus sama orang yang lingkungannya itu pemusik, semuanya pemusik, teman-teman. Kamu nggak punya talenta main musik, kamu nggak bisa main musik, tapi pergaulan kamu musik terus. Lama-lama, kamu nggak sadar. Lama-lama, kamu bisa main musik dengan sendirinya. Tanpa harus kerja keras, latihan main musik. Enggak. Dengan mengelilingi lingkungan kamu dengan orang-orang yang bisa main musik. Tahu-tahu bisa main musik aja. Lancar. Santai-santai aja. Kamu pasti pernah lihat orang yang kayaknya nggak belajar main musik, bisa main musik jago, tanpa harus belajar mati-matian. Sedangkan kamu belajar mati-matian nggak bisa-bisa. Kayaknya ada yang menghalangi kamu untuk bisa jago. Gitu. Nah, yang menghalangi itu program bawah sadarnya. Tanpa kamu sadari ya, namanya juga program bawah sadar. Kalau dia di bawah sadar, kamu nggak sadar. Dan sedangkan kalau kamu
sadar, ya itu tak sadar namanya. Karena dia di dalam otak bawah sadar, makanya kamu nggak sadar. Kamu seperti stuck gitu, kayak ada sesuatu yang ngalangin aja gitu. Kayaknya susah banget. Sedangkan orang lain kayak gampang banget. Kenapa? Karena otak bawah sadar mereka punya program yang mendukung apa yang mereka inginkan. Kalau kamu pernah ketemu sesuatu dalam hidup kamu yang kamu udah kerja keras, berusaha mati-matian, jedotin kepala, tapi sepertinya nggak bisa-bisa, seperti ada yang menghalangi, kamu nggak tahu apa. Itu program dalam otak bawah sadar yang menghalangi. Dengan membersihkan otak bawah sadar, baru kamu bisa lancar. Bahkan, yang harusnya kamu lakukan adalah membersihkan otak bawah sadar aja sebetulnya. Nggak mesti gila-gilaan melakukan action. Oke. Yang paling penting itu bukan action, tapi membersihkan otak bawah sadar. Action akan muncul dengan sendirinya. Dan action yang muncul adalah action yang benar. Karena 90% atau 99% action yang kamu buat adalah action yang salah. Makanya kerja keras, hasilnya secuil. Sedangkan kalau otak bawah sadar kamu bersih, dengan program-program yang kamu tanamin program-program yang bagus, 99% action kamu itu adalah action yang benar dan kamu nggak mesti kerja keras. Dan hasil yang kamu dapatkan melebihi ekspektasi. Oh, satu hal lagi soal otak bawah sadar. Kalau otak bawah sadar kamu sudah diprogram, satu hal nih yang paling penting kamu dengarkan. Program di dalam otak bawah sadar adalah makhluk hidup. Oke? Program yang di dalam otak bawah sadar itu makhluk hidup. Dia bisa bicara. Bisa bicaranya gimana? Bisa bicaranya adalah dia bisa meyakinkan kamu dengan bentuk pikiran-pikiran. Makanya orang kadang suka ngomong sama diri sendiri kan, ngobrol sama diri sendiri sama pikirannya, bilang, kira-kira begini apa begitu ya. Terus ada suara dalam pikiran, gini aja deh. Terus ada satu lagi, jangan nanti gini gitu. Dia jadi bingung. Kenapa? Karena suara-suara di pikiran ini seperti ada 2 atau 3 orang yang lagi dialog dalam pikirannya. Gitu. Jadi orang yang dialog dengan pikirannya sendiri, nah itu adalah program-program dalam otak bawah sadar lagi ngomong. Jadi program dalam otak bawah sadar itu adalah makhluk hidup. Dia bisa menguasai pikiran kamu, hati-hati. Kamu pikir dia kamu pikir program itu adalah bukan makhluk hidup, tapi itu sebetulnya makhluk hidup. Dia bisa ngomong gitu, bisa mempengaruhi kamu, hati-hati. Nah, kalau saya ngomong tentang program baru yang tentang godlike kalau program yang saya ingin masukkan ke dalam otak bawah sadar kamu itu bertentangan dengan program kamu yang ada di dalam otak bawah sadar, kamu bisa jadi skeptis, kamu bisa jadi benci sama saya atau segala macam, karena program ini akan mempengaruhi kamu, bilang ini aneh, ini apaan, ini begini, ini begitu. Jadi kamu langsung dikuasai sama si otak bawah sadar, si program kamu, dan program baru yang saya ingin masukkan ke dalam otak bawah sadar kamu bertentangan gitu. Ya. Orang-orang tuh berusaha memprogram kamu, masyarakat itu berusaha memprogram kamu. Memprogram kamu sehingga kamu merasa buruk. Ya. Dengar nih baik-baik. Masyarakat, termasuk keluarga, termasuk teman dekat, termasuk media, TV, radio, semua 90% masyarakat dan orang di sekitar kamu akan berusaha memprogram kamu supaya kamu merasa hidup itu berat dan buruk. Hidup itu berat, buruk, stres. Semua memprogram kamu seperti itu. Semua. Kalau kamu lihat di TV, yang kamu lihat itu berita-berita yang buruk-buruk. Nggak ada yang baik gitu. Jarang. Selalu kesusahan yang dikasih lihat gitu. Kenapa di berita nggak ada yang bilang, hari ini si ini dapat duit sekian, hari ini dapat duit sekian. Yang dibahas apa? Hari ini si ini dicuri, hari ini si ini dibunuh. Itu apa? Dan semuanya tuh memprogram kamu untuk melihat sesuatu tuh buruk semua. Nah, tapi kamu selalu punya pilihan untuk merubah cara pandang kamu menjadi melihat sesuatu itu berbeda dan lebih bagus sesuai keinginan kamu sebenarnya. Sesuai keinginan kamu. Karena kalau kamu lihat,
hidup itu nggak absolut. Hidup itu, makna hidup itu sendiri tergantung interpretasi, bukan absolut. Jadi dengan kata lain, hidup itu nggak ada maknanya. Kamu yang kasih makna. Contohnya nih, masyarakat bilang apa? Jomblo ngenes. Ya, tau kan? Jomblo ngenes. Nah, sebenarnya jomblo nggak ngenes. Banyak kok orang nggak ada cewek, hidupnya bahagia. Nggak mesti bahagia, nggak mesti ada cewek juga kan? Tapi karena masyarakat memprogram kamu bilang jomblo ngenes, jadi pada saat kamu jomblo, kamu merasa hidup kamu tuh stres, terus ngenes, terus malu, terus nggak bahagia. Padahal enggak, itu cuma hayalan, fantasi yang dimasukin ke kepala kamu, nggak juga. Kalau kamu nggak nikah muda, ntar kamu nggak bahagia tuh. Cewek nggak akan setia atau apalah segala macam. Hal-hal kayak gitu yang menjadikan kamu jadi bukan diri kamu. Ya, kamu pasti punya sesuatu yang kamu rasa benar dalam diri kamu. Kamu tahu ini benar dan itu adalah sesuatu yang bikin diri kamu tuh menjadi kamu yang seutuhnya. Itulah kamu. Tapi nggak sinkron, nggak cocok sama yang orang-orang bilang. Dan jadi kamu pendam yang kamu rasa benar, yang sepenuhnya diri kamu pendam untuk ngikutin kemauan masyarakat. Dan itu paling menyiksa, itu yang disebut dengan terpenjara dalam ideologi masyarakat. Ya, terpenjara dalam ideologi masyarakat. Kamu nggak bisa jadi diri sendiri, kamu jadi orang lain. Orang lain untuk membuat senang masyarakat, yang masyarakat itu sendiri nggak bisa senang-senang. Kamu mau bikin senang segimanapun, masyarakat nggak bisa senang. Tapi kamu berusaha untuk membuat masyarakat senang. Kamu berjuang untuk membuat masyarakat senang. Nah, itu bodoh. Jadi yang harus kamu lakukan adalah jadi diri sendiri, gitu. Karena kalau kamu jadi diri sendiri, kamu bahagia. Nah, jadi diri sendiri bukan berarti kamu anarkis, menentang semua yang orang bilang, terus, lu salah, gue bener. Bukan begitu, itu egois, itu arogan. Menjadi diri sendiri adalah kamu melakukan apa yang kamu rasa benar, tapi tidak merugikan orang lain. Ya, kalau misalnya kamu pikir, saya suka membunuh orang, terus kamu bunuh orang. Nah, itu salah. Kenapa? Karena kamu merugikan orang lain. Beda. Kalau kamu menjadi diri sendiri, dan tidak merugikan orang lain, itu yang benar, itu yang saya maksud. Contohnya tidak merugikan orang lain. Kayak misalnya nih, orang lain bilang jomblo ngenes, lu harus punya cewek. Nah, sedangkan kamu lagi nggak mau pacaran, kamu punya TTM doang gitu misalnya. Kamu bahagia, nggak terikat dengan pacar yang bikin ribet dan cuma pengen bikin kamu pusing aja gitu. Kamu senang jadi single tapi punya TTM, terus orang-orang bilang, jomblo ngenes, harus punya pacar. Nah, kalau kamu milih untuk tetap single, kamu kan nggak salah, nggak ngerugiin orang lain. Jadi ya so what, ya nggak apa-apa, terserah orang mau ngomong apa. Beda dengan egois. Kalau egois, kamu merugikan orang lain dan kamu pikir itu benar dan suka-suka kamu, nah itu egois. Jadi penting ya. Nah, terus satu lagi nih, ini penting banget, luar biasa ya. Kita kan diprogram ya, kita diprogram sama masyarakat, sama segala macam, dan sebenarnya kita diprogram dari kecil, dari bayi kita udah diprogram. Gitu. Nggak semua program jahat, ada juga yang cocok sama kita, tapi rata-rata sih enggak. Dari program dari kecil, dari SD, dari SMP, SMA, kuliah, kerja, semua kita diprogram. Dan ada satu momen, titik pencerahan di mana kamu akhirnya ingin break out, lepasin semua program. Nah, pada saat kamu bisa lepas dari semua program, kamu bebas. Bebas untuk membuat pilihan yang terbaik buat hidup kamu tanpa harus terpenjara dengan program yang dibawa dari kecil. Nah, tapi pada saat kita mau lepas dari program itu sendiri yang udah ada di kepala kita, itu
udah jadi makhluk hidup sendiri. Saya ulangi ya. Program yang udah ada di kepala kita itu sudah menjadi makhluk hidup sendiri. Jadi dia itu hidup sebenarnya. Program itu makhluk hidup. Jadi kita ini, di dalam kepala kita itu ada makhluk hidup namanya program. Dia bisa ngomong, bisa mikir. Jadi kalau kamu sering dialog sama diri kamu dialog sama siapa? Kalau kamu cuma diri kamu sendiri, nggak ada siapa-siapa, kamu nggak bisa dialog. Tapi ada sesuatu dalam diri kamu sehingga kamu sendiri bisa dialog. Karena dalam diri kamu itu ada makhluk hidup namanya program. Nah, program ini sudah begitu hidup, dia bisa punya pikiran sendiri. Dia pun pinter luar biasa. Dia bisa menggunakan segala macam yang ada dalam diri kamu. Nah, pada saat kamu diprogram dan ada satu titik pencerahan, kamu sadar gitu, ternyata saya diprogram gitu. Harus break free, harus lepas dari program. Pada saat kamu bilang gitu, si program nggak tinggal diam. Dia langsung menggunakan berbagai macam trik untuk membuat kamu tetap di dalam program. Nah, triknya apa? Triknya adalah dia akan menggunakan logika dan emosi yang kamu punya. Dia akan bilang, misalnya kamu pengen break free program. Dia gunain logika, dia akan bilang gini, yakin mau break free program. Gini loh, gitu loh. Ntar dia akan kasih berbagai macam alasan untuk tidak break program. Itu logika. Dia akan kasih fakta, dia akan kasih gini. Kalau gini, begini. Jadi lo nggak mungkin bisa begini gitu. Terus dua, dia menggunakan emosi. Dia akan memicu rasa takut. Pada saat kalian mau break program, tiba-tiba dia langsung bilang, jangan, nanti lu dijauhin teman-teman lu. Jangan, nanti orang tua marah. Jangan, nanti pada benci. Kenyataannya memang benar, pada saat kamu break program, orang-orang kaget dengan perubahan kamu. Mereka melihat kamu sebagai orang yang salah. Nah, manusia itu seperti ini. Manusia itu tidak melihat sesuatu yang sebenar-benarnya dan yang sesalah-salahnya, enggak. Manusia itu aneh. Mereka ngelihatnya seperti ini. Kalau yang beda dari yang gue inginin, itu salah. Jadi yang benar adalah yang mereka suka. Bukan yang benar adalah yang benar, tapi yang benar adalah yang mereka suka. Yang mereka nggak suka itu salah. Padahal belum tentu. Ya, ingat tuh. Manusia menilai benar dan salah cuma dari apa yang dia suka. Jadi kalau dia nggak suka, itu salah. Padahal belum tentu. Kalau kamu nggak suka sesuatu, belum tentu salah, kan? Atau kamu suka sesuatu, belum tentu benar, gitu. Tapi manusia itu ya rata-rata seperti itu. Mereka menilai sesuatu itu salah dan benar sesuai dengan mereka suka apa enggak. Begitu kamu jadi beda sama orang-orang yang biasa ngeliat kamu sama mereka, begitu kamu jadi beda, mereka langsung nilai kamu salah. Padahal enggak juga. Jadi pada saat kamu break program, siap-siap orang-orang akan nilai kamu aneh. Ya, siap-siap orang-orang akan ngelihat kamu aneh. Nah, saya nih, kan saya sharing soal cinta, ya. Saya sharing soal cinta. Saya kan pemikirannya beda sama orang-orang yang biasanya belajar cinta atau yang ngajarin soal cinta. Ingat ya, saya nggak ngajarin, cuma sharing. Kan beda. Nah, pada saat saya berbeda, orang-orang itu ngelihatnya aneh. Ini nggak masuk akal gitu. Ini di luar program. Jadi mereka nggak percaya. Padahal yang saya sharing itu lebih berhasil daripada yang 99% orang ajarin gitu. Tapi karena beda dari apa yang mereka pikirin, jadi mereka nggak dengerin, jadi ya mereka rugi sendiri sebenarnya. Dan resikonya ya saya juga udah tahu, ya udahlah. Saya juga nggak memaksakan sesuatu yang beda tapi works, karena mereka beda mikirnya, gitu ya. Oke. Nah, kebanyakan orang bertanya, mereka bukan mau dengar jawaban yang benar. Kadang-kadang orang bertanya cuma ingin jawaban yang mereka suka. Kalau bertanya jawabannya benar tapi mereka nggak suka, mereka langsung tutup kuping gitu. Jadi bagi kamu, tiga inti yang ingin saya sampaikan di sini. Satu, pada saat kamu break program,
Ingat resikonya, orang nggak akan suka sama kamu. Nggak apa-apa, terusin aja. Nanti teman-teman kamu sebagian akan hilang karena kamu udah beda dan kamu salah di mata mereka. Padahal bukan salah. Mereka nggak suka aja kamu beda gitu. Ya, satu resiko. Tapi terus aja. Nanti kamu akan nemuin teman-teman baru selevel pikiran kamu. Karena level pikiran kamu udah naik. Kalau level pikiran kamu naik, omongan kamu beda sama orang umumnya, tapi begitu ketemu omongan yang sama, langsung klik jadi teman. Jadi kamu akan nemuin teman-teman baru selevel pikiran kamu yang sudah berkembang. Jadi andaikan teman-teman kamu hilang, ya udah hilang aja, nggak apa-apa. Ntar ada teman baru yang banyak selevel pikiran kamu, itu udah pasti. Ya, satu, resikonya seperti itu dan harus lakukan. Dua, jangan pikir kalau sesuatu yang beda dari kamu itu salah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Kalau sesuatu yang beda, jangan langsung bilang, salah, bullshit. Enggak, tahan dulu, dengerin dulu. Karena sesuatu yang beda dari kamu, belum tentu salah. Ya. Dan sesuatu yang sama, belum tentu benar. Jadi jangan punya pikiran kayak orang-orang rata-rata. Orang-orang seperti itu. Beda, salah. Beda, musuh. Nah, kalau kamu ingin jadi bijak, kalau kamu ingin punya mindset jernih, ingin berkembang, kamu harus melihat sesuatu yang beda sebagai sesuatu yang siapa tahu benar, belum tentu salah. Ya, oke, itu penting. Ya, kalau kamu nanya sama seseorang, jawabannya nggak kamu suka, bukan jawaban yang kamu sukai, itu belum tentu salah. Ya, siapa tahu benar. Nah, dulu ada yang nanya sama saya, Bang Ron, gimana sih caranya supaya jadi kaya? Ya paling nggak kayaknya selevel saya lah gitu. Dan kayaknya itu juga ya nggak kaya-kaya amat sih, tapi cukup lah. Cukup untuk bersenang-senang. Dan tiap hari kerjaannya cuma sejam aja, sisanya tidur, jalan-jalan. Tapi duitnya ya cukup gitu, cukup oke lah. Gimana caranya? Terus saya bilang, satu, berhenti kuliah. Itu paling penting, berhenti kuliah. Karena kalau kamu mau jadi kaya, kamu harus berhenti kuliah. Kalau kamu mau jadi pengacara, jadi dokter, jadi arsitek, baru kuliah. Tapi kalau mau jadi kaya, berhenti kuliah. Satu, berhenti kuliah. Dua, jangan kerja sama orang, bisnis. Begitu saya bilang, itu nggak cocok sama jawaban yang dia inginkan. Begitu nggak cocok, dia langsung bilang, ini ngajarin yang enggak nih, ini ngajarin yang sesat nih, dasar ajaran sesat. Saya langsung dibilang begitu. Saya ketawa aja, maksudnya, what? Dia nanya, saya kasih tahu sesuatu yang benar, tapi nggak cocok sama yang dia inginkan, dia bilang salah. Jadi, manusia itu nanya bukan untuk mengetahui kebenaran, tapi nanya cuma untuk tahu, cuma untuk pengen dengar jawaban yang dia suka. Kalau dia nggak suka, dia bilang salah. Nah, kamu jangan seperti itu. Kalau kamu bertanya sama orang, dia jawabnya beda, belum tentu salah. Atau jawabannya kamu nggak suka, belum tentu salah. Didengerin, pikirin, tahu benar. Ya, oke. Tiga hal tuh, itu penting. Sangat penting. Dengan begitu kamu bisa berkembang. Kalau enggak, kamu akan terus terpenjara dalam program. Kamu akan terus berjuang melawan hidup, tapi kayak lari di tempat. Ya, berjuang melawan hidup, berjuang terus, tapi kayak lari di tempat. Kamu udah lari. Wah, nggak berhasil. Larinya tambah cepat lagi. Wah, nggak berhasil. Mungkin kurang cepat lagi. Ya udah, lari di tempat. Karena kamu terpenjara dalam program. Ulangi poin yang 3 hal tadi. Oke, yang pertama, kalau kamu break program, resikonya akan banyak yang menjauhi kamu. Tapi jangan takut. Mereka menjauhi kamu karena ngelihat kamu sebagai yang beda. Nah, mereka pikir kalau beda itu salah. Nah, tapi sebenarnya nggak salah, level pemikiran kamu naik, upgrade. Terus aja, nanti kamu akan ketemu teman-teman yang selevel pikirannya. Dua, pada saat kamu melihat seseorang yang beda, belum tentu salah. Jangan langsung menilai orang yang beda itu salah. Karena siapa tahu aja pemikiran mereka lebih tinggi dari kamu levelnya. Kamu
belum nyampe, jadi beda, terus kamu bilang salah. Belum tentu. Ya. 3, kalau kamu nanya sama seseorang, kalau jawabannya kamu nggak suka, belum berarti salah. Jangan mikir kalau kamu jawabannya nggak suka, kamu langsung bilang salah. Belum tentu, dengerin dulu, pikirin dulu. Ya mungkin kamu nggak bisa ambil kesimpulan saat itu, bener apa enggak, tapi ya dengerin dulu, pikirin dulu. Bener nggak? Gitu. Dengan cara seperti itu kamu bisa berkembang. Kalau enggak, kamu nggak akan berkembang. Kamu akan berjuang terus melawan hidup, lari di tempat. Kamu pikir kamu sudah melakukan berbagai macam cara ada kemajuan. Padahal kemajuannya cuma ilusi. Karena orang menilai kemajuan itu dari seberapa banyak mereka kerja, seberapa keras mereka kerja. Padahal untuk melihat kemajuan bukan dari seberapa banyak atau seberapa keras kamu kerja. Untuk melihat kemajuan adalah dari hasil. Hasilnya seperti apa? Ada perkembangan nggak? Ada perubahan nggak? Mungkin kamu belum dapetin hasil yang kamu mau. Tapi kalau udah ada perkembangan, kamu selangkah atau 2 langkah atau 10 langkah lebih dekat, itu baru progres. Orang mikir progres itu adalah dari seberapa banyak mereka kerja. Oh, saya udah kerja 23 jam sehari selama seminggu, berarti itu udah progres. Enggak, jangan nilai progres dari seberapa keras kamu kerja, seberapa banyak kamu lakukan. Lihat progres dari seberapa dekat kamu ke hasil yang kamu inginkan. Walaupun kamu cuma kerja 1 menit sehari, tapi kalau hasil kamu lebih dekat sama hasil yang kamu inginkan, itu lebih penting. Sekarang saya tanya sama kamu, apakah malas itu sebuah hal yang salah? Saya kasih tahu nih. Malas itu netral. Malas itu netral. Kamu bilang salah karena orang-orang bilang malas itu salah. Kenapa orang-orang bilang malas itu salah? Karena orang-orang bilang apa? Kalau malas kamu nggak bakal punya duit. Dia dihubungin antara malas dan punya duit. Kan rajin pangkal kaya, kan gitu. Kalau rajin pangkal kaya, malas pangkal miskin, langsung dihubungin. Malas sama dengan miskin, langsung dihubungin, jadi salah. Ya. Bener nggak? Nah, dibikin koneksi di situ. Padahal belum tentu. Sekarang coba kamu pikir bos-bos besar itu bukan pemalas apa? Hah? Kenapa orang-orang jadi bos? Karena mereka malas. Yang rajin karyawannya. Dia bayar orang aja buat kerja. Dianya tinggal lihat-lihat aja, bener nggak? Gitu. Ya. Jadi kalau kamu bilang malas itu salah, ya kamu salah. Malas itu netral. Bisa jadi salah, bisa jadi bener. Oke? Kamu sebenarnya otomatis akan jadi rajin kalau kamu melakukan hal yang kamu suka, gitu. Kalau kamu nggak suka, otomatis jadi nggak rajin, bener nggak? Rajin apa nggak itu tergantung kamu suka. Kalau kamu suka, otomatis rajin. Kalau nggak suka, otomatis nggak rajin. Nah, banyakkan orang, mereka lebih memaksakan diri untuk melakukan yang mereka nggak suka. Jadi kayaknya berat. Padahal kalau kamu melakukan apa yang kamu suka, gampang rasanya, nggak berat. Nah, kebanyakan orang maksain diri untuk melakukan apa yang mereka nggak suka, karena kalau nggak kayak gitu, berarti salah, gitu. Mereka mikirnya gitu. Kamu nggak suka baca buku nih, tapi kamu paksain diri untuk baca buku. Karena menurut kamu baca buku itu benar. Jadi kamu paksain baca buku, jadi berat. Padahal nggak juga. Kalau kamu nggak suka baca buku, ya nonton video bisa. Dengar audio bisa. Tapi karena kamu pikir harus, suatu keharusan, kamu jadi maksain diri untuk melakukan apa yang kamu nggak suka. Nah, itu yang harus dibahas juga. Kamu selalu punya pilihan. Nggak ada yang namanya harus. Semua sesuai keinginan kamu. Kamu bisa melakukan apapun. Itulah kebebasan. Nggak mesti harus. Kalau udah ada kata harus, itu program. Ya, harus rajin, harus kuliah, harus punya cewek, harus kaya. Nggak juga. Semua itu nggak menjamin kebahagiaan. Misalnya harus punya cewek baru bahagia, bullshit.
Harus kaya baru bahagia, bullshit. Nggak juga. Tapi kamu emang suka jadi kaya, ya udah kaya aja, bukan karena harus. Kalau kamu lebih suka sederhana, jangan maksain diri jadi kaya. Ya mau sederhana, sederhana aja. Itulah kebebasan. Jadi kalau kamu bisa berpikir seperti itu, kamu bisa lihat mana yang benar, mana yang salah. Benar yang salah itu nggak didikte berdasarkan program, tapi kamu mikir sendiri. Dan pikiran kamu itu jadi berkembang gitu. Ya. Oke. Contohnya lagi, kayak saya selalu bilang, jangan ngejar cewek. Itu kan di luar program banget. Programnya kan pria harus mengejar wanita gitu. Padahal kalau kamu ngejar wanita, kamu investasi emosi kan. Itu konyol. Kamu nggak bisa lihat hal itu. Kamu nggak bisa lihat bahwa ngejar wanita adalah investasi emosi. Kalau kamu nggak lepasin program dulu. Pada saat kamu lepasin program, baru kelihatan, oh, kalau saya ngejar, pantesan aja kenapa cewek yang dikejar itu malah lari, atau kalau dapet malah dia jadi nyolot gitu. Ternyata investasi emosi. Kamu nggak akan bisa lihat kalau kamu belum break program. So, jadi semua yang kamu bilang ini salah, ini benar, itu dari program. Semua hidup itu netral, nggak ada meaning. Kamu yang bikin benar, yang bikin salah itu kamu sendiri dan masyarakat. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kita hidup tanpa program? Nggak bisa. Harus ada program. Kalau nggak ada program, kamu jadi bingung. Nggak ada pegangan. Tapi programnya harus yang membuat kamu bahagia dan membuat kamu maju. Kalau program yang nggak membuat kamu maju, ganti program yang baru. Kayak gitu. Ya. Kamu selalu punya pilihan untuk ganti-ganti program. Selalu punya pilihan. Jangan pikir semuanya harus. Nggak ada keharusan. Yang ada hanya pilihan. Pilihan untuk memilih. Hidup itu pilihan, bukan penjara yang kamu harus ikuti sesuai dengan keinginan orang-orang. Ingat, masyarakat cuma ingin membuat kamu menjadi seperti yang mereka mau. Kalau kamu kerjaannya cuma ingin membahagiakan banyak orang, kamu akan lari di tempat, berjuang, jodotin pala, dan orang-orang nggak akan bahagia. Percuma, kamu membahagiakan orang, mereka bahagia sebentar, habis itu ada lagi maunya, mereka nggak akan bahagia. Dan kamu sengsara. Ya, jadi lebih baik kamu bikin diri kamu bahagia. Gitu. Nah, kalau kamu bahagia, ada orang yang suka, ada orang yang enggak. Ya nggak apa-apa, normal. Nggak mungkin semua orang suka sama kamu. Kalau kamu berusaha membuat semua orang suka sama kamu, nggak akan bisa dan kamu akan sengsara. Titik. Nah, sekarang kita akan belajar cara membersihkan program-program yang tidak terpakai atau tidak mendukung kamu dalam alam bawah sadar. Nah, jangan salah. Nggak ada program yang baik, nggak ada program yang buruk. Program itu netral. Baik dan buruk tergantung kamu maunya apa. Kalau kamu maunya A, tapi programnya B, ya udah program itu jadi buruk. Jadi baik dan buruk program itu tergantung kamu, relatif oleh masing-masing orang. Membersihkan program, bagaimana caranya? Banyak hal. Saya akan memberikan beberapa teknik. Satu, dengan cara visualisasi. Apa itu visualisasi? Visualisasi adalah kamu membayangkan apa yang kamu inginkan terjadi. Visualisasi, membayangkan apa yang kamu inginkan terjadi. Nah, kebanyakan orang susah atau sulit atau bahkan nggak bisa atau nggak mampu untuk membayangkan apa yang dia inginkan. Dia mau seperti itu, tapi disuruh bayangin aja nggak bisa. Karena dia pikir nggak mungkin. Contohnya, sekarang kamu nih, coba aja nih sekarang kamu. Oke, kamu. Coba tutup mata kamu semua. Tutup mata. Ya. Tutup mata, benar-benar tutup mata, jangan ngintip. Oke, jangan ngintip, tutup mata, benar-benar tutup mata. Ayo, tutup mata sekarang, go. Tutup mata, jangan ngintip. Tutup mata, benar-benar. Ya. Sekarang coba bayangkan diri kamu di dalam ruangan kosong berwarna hitam. Bayangkan diri kamu di dalam ruangan kosong
berwarna hitam, gelap. Bisa nggak diri kamu dalam ruangan kosong gelap? Bisa nggak? Ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau kamu bisa, bagus. Berarti kamu... Tunggu, masih tutup mata. Berarti kamu kalau bisa, otak kanan kamu bekerja dengan baik. Kamu bisa menggunakan imajinasi kamu. Ya. Sekarang yang bagi yang nggak bisa, kenapa nggak bisa? Karena kamu nggak bisa, karena kamu nggak mau. Begitu kamu tutup mata dan kamu ingin mengikuti apa yang saya bilang, bayangkan diri kamu dalam satu ruangan gelap. Ada suara-suara di kepala kamu. Ada suara. Suaranya bilang gini. Ah, aneh nih orang, ngapain sih nyuruh-nyuruh kayak gini? Atau ada suara, konyol deh, nggak penting. Atau ada suara, apa hubungannya sama dapet cewek? Atau ada suara, ngapain juga kayak gini? Apa ada suara, kayak anak TK aja? Nah, suara-suara seperti itu bikin kamu nggak melakukan hal itu. Nggak. Ya, kamu boleh buka mata sekarang. Ayo, buka mata semua. Kamu nggak gagal untuk melakukan satu hal sederhana gara-gara suara-suara itu. Nah, suara-suara itu datangnya dari mana? Kamu pikir suara itu kamu, padahal bukan. Suara itu adalah suara si program. Oke? Nah, gara-gara bisikan-bisikan itu, ini konyol, kamu tidak melakukan sama sekali visualisasi yang saya bilang. Itu penting. Makanya program itu bahaya benar-benar kalau dia udah mempengaruhi kamu pikir itu diri kamu. Bukan, program itu bukan diri kamu, program itu makhluk hidup yang lain. Ada orang bilang program itu setan, bisikan setan. Ada yang bilang program itu malaikat, bisikan malaikat. Ya kan? Pernah nonton dong film sebelah kiri setan, sebelah kanan malaikat, terus mereka bisikin di kuping. Nah, yang bisikan-bisikan itu adalah program kamu sendiri sebetulnya. Oke? Terus, ya seperti itu. Nah, kalau dalam psikologi, kamu pasti tahu yang namanya Sigmund Freud. Dia punya teori namanya The Shadow. Demons itu bahasa Indonesia iblis. Jadi masing-masing orang itu punya iblisnya. Iblisnya ini bukan iblis Lucifer yang bentuknya merah, punya tanduk, punya buntut. Bukan itu. Bukan iblisnya agama gitu istilahnya. Bukan iblisnya setan yang ada di film horor di TV The Conjuring atau bukan. Ini iblisnya adalah bisikan-bisikan itu, si program. Ya. Si Sigmund Freud bilang itu the demon. The Shadow. Nah, pelajarin deh tuh psikologi. Nah, itu program dalam kepala kita. Oke? Jadi sangat penting untuk tahu bahwa program itu bisa menghalangi kita visualisasi. Ya. Hati-hati. Jangan pikir visualisasi kayak anak TK, mentang-mentang kayak anak TK cuma imajinasi, terus nggak ada hubungannya sama wanita. Ada. Jangan sampai kalah sama omongan-omongan itu yang si program yang ingin mengontrol diri kamu. No. Kamu yang harus mengontrol si program, bukan program yang mengontrol kamu. Oke? Ada satu rekomendasi film penting. Ini bagus luar biasa filmnya. Nggak terlalu populer, tapi bagus luar biasa. Tentang subjek ini, tentang si program yang, atau disebutnya si ego, demon, si devil, Lucifer, apapun itu. Si program ini yang mempengaruhi kamu, dia menguasai kamu. Tapi kamu harus ambil kekuatan kamu kembali, bukan dia yang menguasai kamu menguasai dia. Ini harus nonton nih filmnya nih. Judulnya Revolver. Itu tahun 2005 atau 2006 lah kalau nggak salah ya. Itu yang main si John Statham. Ya gitulah namanya, nggak tahu itu siapa John. Pokoknya judul filmnya Revolver. Itu film luar biasa sih, bagus lah, dan itu membicarakan tentang si program yang dalam kepala.
Ya harus nonton, harus nonton. Hidup kamu akan berubah total setelah nonton film itu. Itu luar biasa. Ya, film itu mengajarkan bagaimana kita mengurangi ego, membuang program-program yang tidak layak kita masukkan ke dalam kepala. Itu juga mengajarkan bagaimana kita mencintai musuh kita, dimana di kehidupan nyata pasti kita punya musuhnya juga bukan karena kita cari gara-gara, tapi musuhnya karena entah iri lah, entah iri atau entah dia benci sama kita atau gimana. Oke? Itu nonton, penting. Ingat tadi movie-nya Revolver, itu penting, tahun 2005 atau 2006 gitu ya. Terus kita ngomong lagi soal visualisasi. Jadi visualisasi adalah kamu membayangkan apa yang kamu inginkan. Oke? Nah, fungsinya apa visualisasi? Fungsinya adalah melatih otak bawah sadar kamu untuk mencari cara untuk mewujudkan apa yang kamu visualisasikan. Oke? Misalnya seperti ini. Kalau kamu membayangkan, nah ingat ya, ini penting ya. Tadi kan saya udah kasih exercise. Kamu tutup mata, bayangkan bla bla bla. Tapi mungkin ada dari kamu yang nggak bisa membayangkan karena ada suara-suara yang bilang ini terlalu aneh apa segala macam. Nah, jangan sampai kamu terpengaruh oleh program lama kamu. Lakukan saja, karena ini penting. Oke, ingat, godlike pasti banyak yang skeptis. Kenapa? Kemarin saya sudah jelaskan. Untuk dari level 2 ke level 3 ini yang sulit, paling sulit karena banyak yang nggak masuk akal. Bukan berarti nggak logis, namun kamu mungkin belum mengerti pada level itu. Namun ya, lakukan saja. Nah, jadi visualisasikan, pikirkan, gambarkan apa yang kamu inginkan. Misalnya, kamu ingin bertemu wanita seperti tipe A. Terus kamu memvisualisasikan dia lagi jalan ke arah kamu, terus kamu diam, terus tiba-tiba dia memeluk kamu, atau dia nembak kamu, atau pokoknya hal-hal konyol apapun. Bayangkan aja, visualisasikan. Bermain dengan visualisasi. Oke? Kamu bisa lakukan ini 2 kali sehari. 1 setelah bangun tidur, 2 sebelum tidur. Ya, jadi kamu di tempat yang tenang, kunci pintu supaya nggak dianggap aneh. Kunci pintu, tutup mata, relax. Oke, bayangkan apa yang kamu ingin bayangkan. Tutup mata. Oke. Visualisasi. Bahkan hal-hal konyol sekalipun yang kamu inginkan, asal itu yang kamu inginkan, bayangkan saja. Misalnya kamu membayangkan dipeluk 3 orang wanita sekaligus, terus 3-tiganya saling mengerti untuk berbagi kamu, misalnya. Apapun itu. Mungkin ini terdengar aneh atau seperti tidak logis seperti yang tadi saya bilang, namun kamu pasti mengenal Albert Einstein, pastinya. Dia kan orang ilmuwan yang terkenal, dan dia punya satu pepatah yang sangat penting, yaitu kadang imajinasi lebih penting dari pengetahuan. Ya, jadi memang sangat penting sekali untuk berimajinasi. Kebanyakan orang mencari pengetahuan tapi tidak menggunakan imajinasi mereka untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi sangat penting untuk bermain dengan imajinasi. Nah, pada saat kamu membayangkan visualisasi hal yang kamu inginkan, dan sangat penting untuk memvisualisasi hasil akhirnya. Bukan cara ke sana, bukan how, bukan cara ke sana, tapi hasil akhir. What do you want? Kamu maunya apa? Hasil akhirnya, bayangkan itu. Nah, yang akan terjadi adalah kalau kamu sering melakukan itu, otak bawah sadar kamu akan melawan hal tersebut. Melawannya dengan berkata kepada kamu bahwa itu nggak mungkin, ini bullshit, nggak mungkin kamu bisa dapetin wanita seperti itu,
visualisasi itu bullshit, ngapain sih kayak gitu, nggak penting dan lain-lain. Dia akan memberikan pesimis-pesimis yang akan membuat kamu berhenti visualisasi. Dan jangan sampai kalah dengan suara-suara itu. Ingat, suara-suara itu cuma program ya. Program itu makhluk hidup, by the way. Nonton film Revolver yang tadi saya ketik ya, Revolver 2006 film. Sangat jelas dijelaskan di situ tentang ego atau program yang ada di dalam alam bawah sadar. Nah, pada saat program-program itu menentang kamu untuk tidak visualisasi, jangan didengarkan, visualisasi saja. Dan satu hal yang program dalam diri kamu punya, satu trik si program ini pinter by the way, dia menggunakan logika kamu untuk melawan kamu sendiri. Satu trik yang digunakan si program untuk melawan kamu adalah menggunakan masa lalu kamu dan menggunakan masa lalu kamu untuk melawan kamu sendiri. Jadi dia akan bilang seperti ini. Misalnya kamu bayangkan kamu ditembak supermodel gitu lah. Pada saat kamu membayangkan itu, si program akan bilang gini, nggak mungkin, bullshit. Emang selama ini lu pernah pacaran? Lihat dong kenyataannya, lihat dong faktanya. Oke, itu nggak mungkin terjadi. Udahlah, jangan konyol lah. Terima aja kenyataan bahwa lu nggak bisa kayak gitu. Nah, itu trik paling canggihnya dia tuh. Pada saat kamu digituin, kamu langsung down. Nggak ada yang bikin down, diri sendiri yang bikin down. Kan lucu tuh. Diri sendiri siapa? Si orang itu siapa? Nggak ada wujudnya. Itu adalah program dalam diri kamu. Program dalam alam bawah sadar. Hati-hati. Oke, jadi gimana cara ngelawannya kalau dia membawa-bawa masa lalu kamu? Bilang, it's bullshit, lihat diri lu dong, ngaca dong. Lu siapa? Yang bener aja kayak gitu. Nggak mungkin. Bla 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 bla. Pada saat itu, cara untuk menaklukkan program itu adalah dengan mencari bukti. Simpel aja. Dia kan bilang nggak mungkin itu terjadi sama kamu. Faktanya nggak seperti itu. Supaya membuat diri kamu percaya bahwa itu bisa terjadi sama kamu, gampang. Cari bukti. Cari bukti bahwa ada orang yang lebih hancur dari kamu, tapi dia bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, bahkan lebih. Oke? Cari bukti. Nah, cari buktinya gimana? Kamu ke mall, duduk di mall jam 12 sampai setengah 2 siang, dan jam setengah 5 sampai jam 7 malam. Pada saat kamu di mall dan duduk di mall itu, dan di jam-jam yang sibuk, busy hour, jam 12 sampai setengah 2 siang, dan jam setengah 5 sampai jam 7, kamu akan melihat banyak pasangan-pasangan lewat-lewat. Dan kamu akan menemukan orang yang lebih buruk rupa, lebih hancur, lebih apa ya? Jika kamu orang alay, lebih alay dari kamu. Namun pasangannya melebihi yang kamu inginkan. Pasti ketemu. Kalau nggak ketemu, nongkrong aja tiap hari. Pasti ketemu. Dan dengan begitu, kamu akan punya bukti. Tuh lihat. Tuh lihat. Gitu. Oke? Dan pada saat seperti itu, kamu jadi yakin kamu bisa mengalahkan si program. Oke? Terus pada saat kamu visualisasi, pastikan, ini penting nih. Pada saat kamu visualisasi, pastikan yang kamu lihat itu adalah dari mata kamu ya. Dari mata kamu loh. Itu penting. Lihatnya itu dari mata kamu. Dengan kata lain, first person. Oke, first person. Maksudnya first person itu, kalau kamu pernah main game video games, first person itu kamu jalan gitu ya, jalan, terus kamu pegang senapan, cuma kelihatan tangannya aja begini. Nah, itu first person. Kalau third person, kamu melihat seluruh badan, kamu melihat kamu tuh jauh di sana. Terus ada kamu di sana, kamu lihatnya dari jauh, terus ada diri kamu di sana, terus kamu visualisasi misalnya kamu di peluk wanita atau di manja wanita, tapi kamu ngelihatnya terpisah dari dalam diri kamu. Kamu nggak ngelihat dari mata, kamu ngelihat diri kamu terpisah dari diri kamu ngelihat seluruh badan kamu sampai kepala, dari kepala sampai kaki, terus ada wanita yang mendekati kamu. Nah, itu third person.
Jangan third person, jangan orang ketiga, tapi first person, orang pertama. Kamu lihat dari mata kamu. Jadi kayak simulasi. Kalau kamu visualisasinya lihat diri kamu terpisah dari badan kamu, kamu nggak akan merasakan apa-apa. Sedangkan kalau kamu first person atau POV, point of view, oke, POV, point of view dari mata kamu lihatnya first person, kamu akan merasakan emosi. Oke, misalnya kamu lihat dari mata kamu dipeluk wanita gitu, siapalah yang bintang bokep terkenal misalnya, memeluk kamu first person. Kamu akan timbul emosi, timbul perasaan wow atau wah atau senang atau horny atau pokoknya akan timbul perasaan. Kalau kamu lihat dari third person, kamu cuma ngeliat aja tanpa timbul perasaan, atau jika timbul perasaan, perasaannya tidak begitu besar. Jadi sangat penting harus first person. Nah, pada saat first person muncul akan keluar emosi. Emosi tersebut itulah yang membuat visualisasi tersebut jadi program baru. Programnya masuk ke otak bawah sadar. Begitu programnya masuk ke otak bawah sadar, yang terjadi adalah, ingat kemarin saya bilang bahwa program tersebut yang ada di bawah sadar itulah yang membentuk realita atau kenyataan kamu. Begitu dia masuk ke otak bawah sadar, kenyataan kamu langsung berubah. Tanpa kamu mikir-mikir macam-macam. Semuanya flow, mengalir. Oke? Jadi penting, mekanismenya seperti ini. Kamu memvisualisasikan sesuatu berulang-ulang, oke? Lakukan selama sebulan penuh, tiap hari, oke? Mau perubahan, eksperimen, lakukan sebulan penuh tiap hari, nggak ada alasan. Udah, lakukan visualisasi sebulan penuh, visualisasi yang sama, terus, selama sebulan. Visualisasikan first person. Kalau ada pas visualisasi ada suara-suara yang macam-macam, cuekin aja atau cari bukti atau gimana cara mengalahkan program yang lama. Oke, first person. Dan keluarkan emosi, bener-bener kamu rasakan seakan-akan itu terjadi pada saat itu, at that moment. Kamu, terus ada wanita di situ, terus seakan-akan emang itu terjadi. Jadi nggak usah peduli sekeliling, pokoknya tutup mata, visualisasi bener-bener. Jangan dengar apapun selain fokus ke gambar itu. Pada saat kamu fokus dan mengeluarkan emosi, emosi tersebut yang memasukkan visualisasi tersebut jadi sebuah program ke dalam otak bawah sadar. Dan pada saat sudah masuk otak bawah sadar, keajaiban akan terjadi. Entah tiba-tiba muncul wanita yang kamu inginkan itu, atau mirip-mirip seperti yang kamu inginkan, dan mereka seperti tergila-gila dengan kamu, atau kamu akan timbul ide. Ide itu gagasan-gagasan, pikiran-pikiran yang membuat kamu menjadi lebih pintar. Misalnya, kamu visualisasi ingin mendapatkan cewek bule gitu misalnya. Terus, kamu visualisasi tiap hari dan masuk otak bawah sadar karena visualisasi pakai emosi. Dan tiba-tiba kamu lagi mandi atau lagi jalan atau lagi main game atau lagi bengong-bengong, tiba-tiba muncul ide. Kenapa enggak main ke sekolahan temen kamu yang sekolahnya di international school? Tiba-tiba muncul ide gitu. Dan kamu pikir-pikir, ngapain juga main ke sekolahan teman kamu international school. Tapi ya udah, jangan ragu. Begitu gagasan muncul, begitu ide muncul, lakukan saja. Pada saat kamu lakukan, di sana ternyata international school ya banyak bulenya gitu. Dan teman kamu tiba-tiba ngenalin kamu sama temannya yang bule gitu. Dan itu sering terjadi, ide-ide ini sering muncul, tapi nggak muncul begitu aja. Itu baru muncul kadang pada saat kamu sudah membuat visualisasi itu masuk ke dalam otak bawah sadar jadi program. Kalau belum jadi program, yang muncul bukan ide yang mendukung apa yang kamu inginkan. Kalau belum jadi program, yang muncul adalah ide yang membuat kamu ragu akan apa yang kamu inginkan. Kamu jadi pesimis. Ide-ide yang muncul itu menghancurkan apa yang kamu inginkan malah. Karena program yang di dalam otak bawah sadar bertentangan dengan apa yang kamu mau. Makanya, kamu harus menginstal program baru yang kamu lakukan dengan visualisasi dan dengan emosi sehingga masuk otak bawah sadar. Pada saat sudah jadi program dalam otak bawah sadar, maka ide-ide yang muncul adalah ide-ide yang mendukung semua yang kamu inginkan. Seperti itu.
Nah, itu cuma satu teknik, yaitu visualisasi. Masih banyak teknik-teknik lainnya. Namun dengan visualisasi saja itu sudah luar biasa. Ada lagi namanya teknik mengucapkan mantra. Yaitu kamu bercermin di kaca dan kamu mengeluarkan kata-kata tentang diri kamu yang powerful. Contohnya, saya ganteng, semua wanita mencintai saya. Semua wanita yang masuk ke dalam kehidupan saya adalah wanita yang setia, wanita yang mendukung saya, wanita yang baik, wanita yang tidak macam-macam, wanita yang menurut, dan mereka mencintai saya terus-menerus. Mereka membawa teman-teman wanitanya untuk saya, dan seperti itulah. Oke, jelas? Kalau jelas, ketik di bawah.